Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya Vera Prawesti. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi verbal, di mana tugas ini adalah pergantian final UAS semester 2 saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis Dasar. Perkenalkan, nama saya Vera Prawesti dengan NIM 452200009. Saya dari kelas 1 AD4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, jadi di sini saya akan membahas komunikasi verbal, tapi sebelumnya saya akan memberikan kalian quotes. Nah, quotes saya itu ya yang lebih signifikan aja ya. Mendengarkan untuk mengerti akan jauh lebih baik daripada mendengarkan untuk menggurui. Oke. Nah, kita masuk kepada materinya. Jadi, pengertian dari komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai simbol-simbol verbal, baik secara tertulis maupun secara langsung atau lisan. Nah, komunikasi verbal ialah semua jenis simbol yang memakai satu kata atau lebih, hampir seluruh rangsangan bicara atau feedback pembicara yang kita ketahui termasuk ke dalam kategori pesan verbal yang disengaja, yakni usaha-usaha yang dilakukan dengan sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal atau secara langsung. Nah, komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator seorang pembicara kepada komunikan dengan cara tertulis, written, atau secara lisan, oral atau langsung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, proses penyampaian ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang yang non-verbal. Dengan komunikasi verbal, komunikan baik pendengar maupun pembaca bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Ada dua jenis nih komunikasi verbal yang bisa kita lakukan di sehari-hari ya. Yang pertama itu komunikasi secara langsung. Yang kedua, tidak langsung. Nah, adapun dua jenis komunikasi verbal yang biasanya kita lakukan, yaitu komunikasi verbal secara langsung dan tidak langsung seperti yang tadi saya katakan. Dan dalam penyampaiannya bisa menggunakan media saluran komunikasi verbal secara jadi kita bisa menggunakan alat atau media ya untuk bercakap-cakap, yaitu melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan itu biasanya medianya itu berupa secari kertas atau surat, lukisan, gambar, grafik atau yang lain sebagainya. Nah, jadi ada fungsi komunikasi verbal. Secara umum ada fungsi yang pertama itu penamaan, yang kedua jalur interaksi dan transmisi informasi, yang ketiga menonjolkan dengan artikulasi dan intonasi, yang keempat itu alat sosialisasi yang efektif, tentu saja ya kan. Dan yang terakhir itu sebagai sarana pengembangan bahasa. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan penamaan. Nah, penamaan ini biasanya dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, atau tindakan ataupun orang. Jadi kita tuh kayak kita melihat seseorang, kita bisa mengatakan dia cantik nih. Nah, itu penamaan. Oh, dia orang cantik. Oh, dia itu orang, dia cantik. Ya, itu penamaan. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan bingung gitu saat mereferensikan sesuatu. Nah, jadi misalkan kita nonverbal nih, kita mau bilang dia cantik, itu kan wajah cantik, itu kayak kita tidak tahu dia ngomong apa, jadi bingung. Nah, inilah komunikasi verbal yang lebih mudah, tidak membuat orang bingung. Kemudian itu yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat tukar ide. Nah, komunikasi verbal ini lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, menyampaikan informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang kita keluarkan saat kita bicara kepada seseorang. Misalkan juga kita lagi ada di kampus nih, tiba-tiba teman nanya, katanya besok libur ya? Nah, pasti kita menjawab, oh iya besok libur, katanya ada vaksinasi tuh di sekolah, di kampus. Nah, begitu. Itu merupakan contoh dari transmisi informasi, seperti kita lagi curhat dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga itu menonjolkan artikulasi dan intonasi. Nah, komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lainnya. Nah, ini akan memudahkan sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Jadi, kalau misalkan tanpa artikulasi dan intonasi, seperti misalkan contohnya non-verbal, kita mau curhat menggunakan gerakan tubuh itu lebih sulit. Karena misalkan gini, kita tidak mengetahui arti-arti gerakan tubuh atau isyarat tubuh seseorang, pasti orang yang menangkap informasi itu pasti bingung. Nah, yang kelima ini sebagai sarana pengembangan bahasa. Nah, karena dunia berkembang, nah banyak hal yang baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet ada seperti ya, contoh referensi ya yang bisa saya katakan kayak gas. Nah, gas itu kan kalau di motor kan melaju. Nah, kalau misalnya kita diajak, ayo kita nongkrong yuk, gas, ayo melaju, ayo gitu. Jadi kayak semakin berkembangnya kata-kata gaul, biasanya kan semakin berkembangnya dunia, pasti kita juga semakin berkembang ya kan. Ada kata-kata kalimat-kalimat yang aneh-aneh kayak makanan mau dihabisin, sikat, katanya artinya tuh sikat itu dihabiskan gitu. Jadi ada arti-artian gitu dalam komunikasi verbal. Nah, adapun di sini saya akan membahas di slide selanjutnya tuh ciri-ciri komunikasi verbal. Nah, yang pertama itu disampaikan secara lisan atau tulisan yang seperti yang saya tadi jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Nah, yang ketiga itu kualitas komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Nah, jadi kayak kita tuh ngomong sambil bergerak. Nah, itu biasanya kita komunikasi ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Nah, next itu ada jenis komunikasi verbal. Adapun jenis komunikasi verbal yang pertama itu berbicara dan menulis. Nah, berbicara ialah komunikasi verbal yang vokal atau mengeluarkan suara. Sedangkan menulis ialah komunikasi verbal non vokal. Contohnya komunikasi verbal vokal ialah presentasi dalam rapat. Seperti saya ini menggunakan media untuk presentasi menggunakan PPT ini. Nah, saya presentasi nih. Ini adalah contoh komunikasi verbal vokal. Nah, terus komunikasi verbal non vokal itu kayak kita lagi menyurat ke kampus, bikin surat tugas, surat bisnis, surat penjualan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua ada mendengarkan dan berbicara. Nah, mendengarkan itu berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan itu kan ada dua nih, mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan ialah mengambil dari apa yang didengar, seperti contohnya informasi, cerita-cerita curhatan teman dan sebagainya. Nah, mendengarkan melibatkan 4 unsur, yakni mendengarkan, memperhatikan, memahami, kemudian mengingat. Jadi kita mendengarkan, kita perhatikan, terus kita pahami. Nah, dalam ketiga langkah-langkah tersebut pasti kita akan mengingat, ya meskipun kita kadang mengingat beberapa sesi tertentu. Nah, kemudian membaca. Nah, membaca itu suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang tertulis. Nah, jadi seperti kita sedang membaca novel nih. Novel judulnya Dilan 1990. Oh, si Dilan gini. Dia rumahnya di Buah Batu, pacarnya Miliana. Kita dapat informasi. Oh, dari novel ini saya dapat informasi Dilan itu anak SMA yang notabene dia preman apa. Nah, dia punya cewek namanya Milea, dia tinggalnya di Buah Batu gitu. Jadi setiap membaca itu kita pasti mendapatkan informasi dari hal-hal yang tertulis. Nah, next selanjutnya yaitu faktor komunikasi verbal. Yang pertama ada faktor intelijensi atau
atau biasanya kita panggil intelijensia atau intelijen. Enggak intelijensi, intelijensia. Nah, yang tinggi biasanya mempunyai orang-orang yang mempunyai banyak pembendaharaan kata. Orang yang mempunyai intelijensia yang tinggi itu banyak pembendaharaan kata. Dia jago public speaking. Nah, dia tuh kalau misalkan disuruh begini, saya pernah membendaharakan kata. Misalkan rumah, bendahara katanya atap, jendela, pintu, seperti itu pembendaharaan kata. Nah, ini faktor intelijensia ini dibandingkan dari orang yang tidak memiliki atau rendah intelijensianya, biasanya ini lebih fasih kalau orang yang punya intelijensia itu. Jadi komunikasi verbalnya itu pasti bagus. Kemudian yang kedua, faktor budaya. Nah, setiap budaya mempunyai perbedaan dari bahasa dan sebagainya. Nah, kita kan ini komunikasi verbal menggunakan bahasa. Jadi contohnya itu ya faktor budaya itu ya itu bahasa. Karena kita kan komunikasi menggunakan bahasa. Nah, contohnya dari saya suku Sunda. Saya ngobrol sama orang suku Bugis, suku Makassar pakai bahasa Sunda? Tidak. Pasti beda kan? Nah, kenapa kita menggunakan bahasa Indonesia di antara perbedaan itu? Agar komunikasi berjalan dengan lancar. Kita saling paham dengan satu bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian faktor pengetahuan. Nah, orang yang memiliki pengetahuan luas atau wawasannya luas, tinggi, pinter gitu kan, tapi ya tidak menuntut kemungkinan yang bersangkutan itu berbicara lancar dengan pembenaran kata yang miliki, sama kayak tadi intelijensi. Dia pasti lebih mudah berkomunikasi secara verbal. Kemudian faktor kepribadian. Nah, untuk faktor kepribadian ini, orang yang memiliki sifat pemalu atau pendiam biasanya sedikit bicara kepada orang lain, disebabkan karena tidak terbiasa untuk berkomunikasi. Nah, bedanya lagi dengan orang yang memiliki sifat cenderung pede, confident, orangnya dia ekstrovert, banyak teman, dia selalu bicara dengan beberapa orang, berbagai macam orang, jadi dia tidak memiliki masalah dalam komunikasi verbal itu. Kemudian ada faktor biologis. Nah, di sini faktor biologis itu adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara. Jadi itu biologis itu bawaan atau dari lahir begitu. Kemudian faktor pengalaman. Nah, orang yang banyak berkomunikasi secara baik dengan orang lain gitu kan, individu kah atau massa. Nah, dia itu berarti bisa ngomong atau berkomunikasi lancar gitu di hadapan massa yang banyak. Massa itu kan banyak, jadi dia tuh mampu berbicara atau berkomunikasi lancar dengan beberapa orang. Nah, kemudian saya masuk ke contoh komunikasi verbal. Nah, untuk contoh dari komunikasi verbal, Anda tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya. Nah, baik itu tulisan ataupun lisan, hal ini banyak jadi contoh ya. Contohnya yang pertama, kita chat. Nah, kita chat itu menggunakan smartphone. Kalau misalkan kita mau, nah ini smartphone ini kan HP pintar. Nah, dia bisa secara tertulis untuk ngirim WhatsApp atau bikin status di Facebook. Dan bisa juga secara langsung dengan melakukan video call atau recall atau telepon. Nah, yang kedua itu pidato. Nah, itu pidato, kita akan berkomunikasi di depan orang banyak. Nah, itu termasuk komunikasi verbal. Kemudian rapat dan diskusi. Ya, kita berunding, mencari jalan keluar atau mencari solusi dari permasalahan. Kemudian berinteraksi tertulis. Nah, lewat sosial media nih. Nah, misalkan bikin status di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Kemudian guru yang sedang mengajar di kelas atau misalkan Bapak dosen, Pak Ahmadi yang sedang memaparkan materi atau membawakan materi untuk mahasiswa PNUP. Nah, itu contoh komunikasi verbal. Kemudian membaca novel, menulis surat, nah itu tertulis. Kemudian kita nelpon orang tua yang misalkan kita perantau, orang tua jauh, nah kita telepon, itu juga komunikasi verbal secara langsung menggunakan media seperti telepon atau smartphone tadi.
Nah, ada dua nih contoh komunikasi verbal. Yang pertama itu contoh komunikasi verbal lisan sama yang tertulis. Nah, yang lisan itu contohnya ya, yang saya ketahui yaitu sebuah panggilan telepon, percakapan dari dua orang, kayak curhat lah kita gitu. Memo suara atau VN dalam WhatsApp, teriakan kayak manggil orang, woi woi, bentor gitu. Atau sebuah siulan kayak catcalling ke cewek kayak gitu. Nah, untuk contoh komunikasi verbal tertulis yaitu buku digital atau kertas, email untuk mengirim surat menggunakan internet. Terus pesan instan, sebuah surat yang kita tulis, kemudian sebuah dokumen. Nah, ini biasanya kita menyampaikan atau memberi informasi kepada seseorang dengan cara ditulis. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi komunikasi verbal dengan ciri-ciri, jenis, fungsi, faktor, dan contohnya. Nah, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Vera Prawesti. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.